Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Tentu saja Master Ong selalu mengharapkan dan mendoakan semoga semua sahabat Master Ong selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Pada video sebelumnya Master Ong ada membahas tentang tanda-tanda rumah yang dihuni oleh makhluk gaib atau makhluk astral gitu ya, dan hari ini adalah bagian kedua. Nah, tentu saja kita ingin tahu ya, apa sih pengaruh negatif jika rumah itu dihuni oleh makhluk astral. Tentu saja yang kita maksud di sini adalah yang berpengaruh negatif ya. Kalau yang positif mungkin baik-baik aja gitu ya. Walaupun mungkin kita ya sebagai manusia mungkin ada rasa takut dan sebagainya, tetapi yang paling perlu kita waspadai kalau yang ada di tempat itu adalah yang beraura negatif ya, baik itu di rumah kita, di kantor, ruangan ya, pabrik, tanah dan sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Apa saja yang akan terpengaruh jika rumah itu atau tempat itu dihuni oleh makhluk negatif. Itu yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum Master Ong lanjutkan, Master Ong mengharapkan dukungan dari sahabat Master Ong yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel ini ya, untuk melakukan like, share, komen dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng ya. Itu sangat penting agar setiap kali Master Ong mengupload video baru maka sahabat Master Ong bisa menerima pemberitahuan dari YouTube dan tidak ketinggalan gitu ya. Oke, sudah dilakukan ya. Terima kasih ya. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Beberapa akibat negatif yang akan kita rasakan jika rumah kita, toko, kantor, pabrik, tanah, ya, ruangan dan sebagainya dihuni oleh energi negatif atau makhluk negatif. Ya, ini ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah kesehatan terganggu atau gampang jatuh sakit ya. Jadi kita gampang jatuh sakit. Mungkin sahabat Master Ong tidak sadar gitu ya. Misalnya dulu sahabat Master Ong tinggal di rumah yang berbeda dengan yang sekarang. Tetapi setelah pindah ke rumah yang baru, kok sering sakit gitu ya. Beberapa lama sakit lagi, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Terutama apalagi kalau yang anak-anak ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada energi negatif, aura negatif, atau makhluk negatif ya, itu sangat berpengaruh dan sangat rentan buat anak-anak karena mereka punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding orang dewasa gitu ya, dan itu bisa menyebabkan kesehatan mereka terganggu ya dan gampang jatuh sakit ya. Nah, kita pun juga demikian ya, jadi kita kok biasanya jarang sakit, sekarang sering sakit. Namun Mas Ong ingatkan ya, jadi tidak setiap sakit itu kita harus kait-kaitkan dengan hal negatif. Namun kita perlu juga mewaspadainya ya. Jadi kita boleh rasional, tetapi juga boleh kita istilahnya itu mencari informasi. Mungkin ada hal-hal lain di luar itu ya. Pengalaman Mas Ong banyak sekali sahabat-sahabat Mas Ong yang mengalami hal demikian ya. Jadi secara medis dia pergi ke dokter ya, bahwa ke dokter itu tidak ada apa-apa gitu ya. Dia fine-fine saja, kesehatannya baik-baik saja. Tapi kok ya gampang jatuh sakit, terutama misalnya demam yang mendadak, ya, sakit kepala yang mendadak, atau yang sifatnya mendadak sering terjadi gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita mendapat gangguan dari energi aura atau makhluk negatif. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah berumah tangga nih, ya. Kemudian kita itu sering terlibat pertengkaran ya di dalam keluarga. Ada saja bahan untuk jadi pertengkaran ya. Jadi kalau misalnya ya nggak tahu ya, ada orang bilang pertengkaran itu bumbu dari sebuah keluarga. Tetapi kalau sering-sering, lama-lama juga akan terjadi seperti kobaran api ya. Akhirnya keluarga itu tidak harmonis ya. Kemudian bisa berpengaruh pada hal-hal lain ya, baik pekerjaan, kesehatan, juga rezeki dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya yang paling jelas itu ya seperti yang poin pertama tadi,
ketika kita tinggal di tempat yang lain, kita kayaknya tidak mengalami banyak masalah. Tapi setelah kita pindah ke satu tempat, kita jadi sering jatuh sakit, sering bertengkar, sering ribut. Nah, itu ada sesuatu pasti ya. Mungkin perlu dicek ya di video Master Ong sebelumnya, tanda-tanda rumah yang mempunyai energi negatif atau mempunyai makhluk astral di dalamnya ya. Dan itu bisa ditonton kembali. Dan kemudian hawa rumah itu yang ketiga adalah hawa rumah tempat kita tinggal itu terasa panas ya. Bukan kena AC-nya rusak, enggak ya. Jadi meskipun sahabat Master Ong AC-nya sudah di serendah-rendah mungkin, udah ya paling dingin gitu, tapi kok kayaknya gerah gitu ya. Terasa kok kayaknya nggak nyaman gitu ya. Terus terasa kok kayaknya karena panas itu, hawa itu membuat kita kayaknya gampang emosi. Nah, itu yang menyebabkan tadi poin kedua jadi sering bertengkar ya. Jadi hawanya panas gitu. Itu orang istilahnya rumah itu hawanya panas. Nah, biasanya Master Ong kalau misalnya mau masuk ke sebuah tempat ya, misalnya nih sahabat Master Ong ingin masuk ke satu rumah atau ingin baru membeli rumah, ini mungkin sedikit tips ya. Ingin membeli sebuah rumah atau sebuah lokasi. Nah, sebelum sahabat Master Ong melangkah masuk ke rumah, ya coba berdoa dulu dalam hati. Ya, berdoa dalam hati, ya Tuhan tunjukkan saya apakah tempat ini baik buat saya dan sebagainya. Dan kemudian melangkah. Dan ketika kita pertama kali masuk ke sebuah rumah atau sebuah ruangan, maka kita akan bisa merasakan gitu ya. Kok begitu kita masuk, kayaknya adem nih gitu, enak gitu ya. Kok hati saya tenang gitu ya. Nah, berarti itu rumah itu atau lokasi itu beraura positif gitu ya. Tetapi ketika misalnya kita pertama kali melangkah masuk, kok kayaknya jantung kita berdebar-debar, ada perasaan kayak takut gitu ya. Padahal kita nggak merasa gimana-gimana, dari mana datangnya itu. Nah, setiap manusia itu mempunyai intuisi di alam bawah sadarnya. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali sebuah intuisi yang sebenarnya intuisi ini adalah untuk melindungi diri kita. Jadi badan kita sendiri sebenarnya itu mempunyai sistem pertahanan tersendiri gitu, yang dimana kalau misalnya ada bahaya tertentu, biasanya badan kita akan merespon. Cuma tidak semua orang memperhatikannya, tidak semua orang istilahnya itu ya memperhatikan lebih seksama, biasanya cuek gitu ya, biasanya cuek. Nah, misalnya udah masuk kayaknya perasaan nggak enak, hawanya kayak panas gitu ya ke rumah itu yang kita mau beli misalnya. Terus tetapi karena mungkin harganya murah, kita membuang semua intuisi kita. Ya nggak apa-apa lah, mungkin mungkin hawanya kena nggak dibuka jendelanya dan sebagainya. Ya, padahal di awal itu sudah ada tanda-tanda dari alam bawah sadar kita bahwa tempat itu sebenarnya kurang baik. Nah, ini salah satu tips dari Master Ong. Kalau misalnya sahabat Master Ong ingin membeli sebuah rumah atau suatu tempat gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah kita tinggal di rumah itu, ya, kemudian kita tidur di rumah itu misalnya ya. Nah, kita sering mengalami mimpi-mimpi ya, terutama mimpi-mimpi yang buruk gitu ya. Kalau baik ya nggak apa-apa ya. Kalau mimpi buruk, misalnya mimpi dikejar-kejar, mimpi kayaknya bangun kita sampai keringatan gitu, sampai panas gitu ya, sampai nggak nyaman gitu, atau kita susah banget tidurnya gitu ya, rasanya kok kayak sulit banget tidur, perasaan nggak nyaman dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa di ruangan itu, di kamar kita atau di rumah itu ada aura-aura negatif, energi negatif, sehingga secara alam bawah sadar membuat kita tuh tidak nyaman ya. Itu tadi yang tadi Master Ong sampaikan bahwa kita punya sistem pertahanan dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita sering perhatikan ya. Nah, apalagi kalau kita punya bayi, anak kecil gitu ya. Nah, itu tidurnya gelisah terus atau mimpi suka ngigau-ngigau yang nggak jelas gitu ya. Atau ngigau atau mimpi yang sampai terbangun dan ketakutan. Nah, apalagi yang seperti itu ya. Itu udah sesuatu yang tidak normal gitu ya. Nah, kalau misalnya sahabat Master Ong memang nggak bisa tidur karena memang mengalami insomnia ya itu lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya satu keluarga itu semuanya susah tidurnya gitu ya, karena atau kalau udah tidur mimpinya yang aneh-aneh, nah itu kan sudah sesuatu fenomena yang tidak wajar. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leaders, healer, dan juga seorang ahli metafisika
yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya, sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Kemudian yang kelima adalah selama kita udah tinggal di tempat itu atau kita buka usaha, ya toko, pabrik, ya dan sebagainya, kok kayaknya usaha kita tidak berjalan dengan baik nih, ya banyak kendala, ya kayaknya apa istilahnya? Pengeluaran kita juga tidak jelas gitu, ada saja uang yang boros gitu, nggak tahu kemana gitu ya, dan rezeki kita rasanya kayak tersumbat gitu ya, kayak lambat gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi satu petanda ya, tetapi juga jangan jadikan ini sebagai alasan kemalasan kamu gitu ya. Nanti wah ini mungkin rezeki saya seret gara-gara makhluk halus nih gitu ya. Tidak semuanya begitu, kalau misalnya kamunya pemalas ya tetap aja nggak ada rezekinya gitu ya. Nah tetap harus kita rajin, cuma misalnya kita biasanya lancar-lancar saja, tiba-tiba jadi sulit setelah kita di tempat yang baru. Nah itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Jadi Master Ong selalu membandingkan keadaan di mana ketika kita ada di tempat yang lama dengan tempat yang baru gitu ya. Jadi itu kan terasa sekali gitu perbedaannya. Nah kalau misalnya di tempat yang lama sahabat Master Ong kok rasanya rezekinya kurang bagus dan sekarang tempat baru jadi lancar, ya itu syukur, alhamdulillah ya, bagus dong ya. Kalau misalnya rezekinya lancar kan bagus, berarti itu sesuatu yang baik buat kitanya kan ya. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, itu menjadi salah satu tanda tanya. Kemudian adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah jika tempat usaha, toko, kantor ya, di mana kita punya sejumlah karyawan ya, itu selalu tidak betah ya. Atau kita punya pelanggan itu tidak betah ya. Datang ke toko kita rasanya nggak betah ya, kayaknya pengen cepat pergi, atau pelanggan yang biasanya rajin beli di tempat kita tiba-tiba menghilang ya dan sebagainya, atau dan ya macam-macam lah alasannya ya. Nah itu juga menjadi satu petanda, apalagi karyawan, misalnya kita punya pabrik nih, karyawan kita selalu keluar masuk gitu ya. Ya bukan karena majikannya bawel ya. Kalau majikannya bawel itu bukan itu bukan tanda-tanda kena aura negatif ya. Tetapi misalnya majikannya baik ya, gajinya bagus ya, kemudian suasana kerjanya bagus, tapi kok karyawannya sering keluar gitu ya, nggak betah dan sebagainya gitu ya. Mungkin kadang-kadang mereka nggak mau cerita, misalnya mungkin ketika mereka sendiri sedang bekerja kayaknya merasa ada yang mengganggu atau apa gitu, takut gitu ya. Dan kalau misalnya diceritain takutnya dibilang nanti kamu halu kali ya, kan orang kita seringnya begitu ya. Kalau seseorang tuh cerita tentang hal mistik gitu ya, ya mungkin tuh hayalan kamu kali, kamu halu kali dan sebagainya, sehingga orang kadang-kadang merasa merasa nggak nyaman untuk bercerita gitu ya. Nah itu menjadi juga salah satu tanda-tanda. Kemudian kalau misalnya kamu nih punya pabrik nih, nah tentu saja kan punya karyawan tuh ya. Nah di dalam bekerja itu sering terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Apalagi kalau misalnya di pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang besar ya, misalnya mesin penggilingan, pemotongan dan sebagainya ya, sehingga sering terjadi kecelakaan yang bahkan mungkin sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Wah itu lebih bahaya lagi ya, berarti memang ada sesuatu yang ini ya. Jadi sekali lagi sih Master Ong ingatkan ya, semua kita harus bawa ke rasionalitas kita dulu ya, kita harus rasional dulu ya. Apakah ini semua
energi negatif atau memang kecelakaan murni karena kelalaian manusia, ya. Jadi semua harus kita analisa dengan logika dulu, ya, sebelum kita mengambil hal-hal yang sifatnya non logika, ya. Jadi jangan apa-apa semua yang salahin makhluk halus, ya, belum tentu, ya. Kadang-kadang manusia punya kesalahan, kadang-kadang kita punya kelalaian, ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah menganalisa semua secara logika, oh kayaknya kita sudah mengikuti aturan kerja yang bagus gitu ya, keamanan mesin juga udah bagus gitu ya. Tapi kok tiba-tiba misalnya kita tanya karyawan kita, kenapa kamu sampai bisa kecelakaan demikian? Oh nggak tahu ya, saya tiba-tiba kayak kehilangan konsentrasi, tiba-tiba saya kayak blank gitu ya, tiba-tiba saya masukin tangan saya ke mesin itu dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Nah itu tentu saja perlu kita selidiki dulu ya. Jadi Mas Ong meskipun sehari-hari istilahnya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat metafisika, bersifat gaib gitu ya. Tetapi kita harus ya selalu ingatkan, kita punya pikiran. Jadi kita harus selalu juga pertama kita harus menggunakan logika kita untuk menganalisa. Ya, apakah memang ini murni karena kesalahan manusia, kesalahan diri kita sendiri, atau memang ini ada sesuatu di luar itu, ya? Nah, kan kita juga semua, saya yakin hampir semua orang yang beragama itu percaya bahwa di luar diri kita itu ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan, gitu ya. Ya, jadi wajar saja kalau ada persinggungan antara manusia dan makhluk lain, ya. Kalau yang positif ya tidak perlu kita khawatirkan. Tapi kalau yang negatif, ya itu menjadi sebuah hal yang bisa tidak baik pengaruhnya kepada kehidupan kita gitu. Oleh karena itu kalau misalnya sahabat Master Ong nih ya mempunyai problem-problem seperti yang tadi Master Ong terangkan, ada 7 problem yang sudah Master Ong jelaskan secara singkat tadi ya, dan juga mungkin butuh bantuan nih ya supaya tempat usahanya bisa lebih baik ya, bisa istilahnya energi negatifnya bisa berkurang gitu ya, dan bahkan mungkin menjadi aura yang positif ya dan sebagainya gitu ya. Bisa hubungi Master Ong melalui Instagram ya untuk konsultasi lebih lanjut, sehingga nanti kita bisa lihat ya ini permasalahannya di mana, apakah memang ada gangguan-gangguan dari energi negatif atau aura negatif atau tidak, atau murni sekedar kecelakaan atau murni karena kelalaian manusia ya. Oke, demikian pembahasan hari ini di video singkat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya ya. Dan terima kasih buat subscriber Master Ong ya, dukung terus channel ini. Salam semesta.